Ketua akan mempresentasikan tugas makalah IPA yang berjudul Sistem Peredaran Darah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Febrian Barsah sebagai moderator. Saya Ilham Huzaini sebagai pemateri pertama. Saya Rahmatullah Lami sebagai pemateri kedua. Saya Mas Sori sebagai pemateri ketiga. Kepada pemateri pertama, saya persilahkan menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama akan menjelaskan materi saya. Sistem peredaran darah. Sistem sirkulasi dibangun oleh darah sebagai medium transportasi tempat bahan-bahan yang akan disalurkan, dilarutkan atau diedarkan. Pembuluh darah yang berfungsi sebagai saluran untuk melakukan dan mendistribusikan darah dari jantung ke seluruh tubuh dan mengembalikannya ke jantung, dan jantung yang berfungsi memompa darah agar mengalir ke saluran jaringan. Mari 21. Sistem sirkulasi berperan dalam hemostasis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbohidrasi, dan sisa elektrolit, nutrisi dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Bagaimanakah sistem ini bekerja? Berikut ini akan dipaparkan hal-hal yang terkait dengan sistem peredaran darah pada manusia. 1. Peredaran darah. Kardiovaskular, jantung, darah, dan pembuluh darah adalah komponen utama dari sistem kardiovaskular. Sistem sirkulasi berperan dalam homeostasis dengan berfungsi sebagai sistem transportasi tubuh dengan mengangkut oksigen, karbon dioksida, dan zat sisa, elektrolit, nutrisi, dan hormon dari satu bagian tubuh ke bagian tubuh yang lain. Bagaimanakah sistem ini bekerja? Berikut ini akan dipaparkan hal yang terkait dengan sistem peredaran darah pada manusia. A. Darah. Secara historis, banyak budaya di seluruh dunia, baik kuno dan modern, meyakini kemagisan darah dianggap sebagai esensi kehidupan, karena hilangnya darah yang tidak terkendali dapat mengakibatkan kematian. Dari zaman dulu, orang telah melihat darah sebagai penyebab adanya kehidupan. Gladiator Romawi meminum darah karena menganggap darah memiliki kekuatan vital yang bisa membentengi diri dari pertempuran. Darah juga dikaitkan dalam menentukan karakter dan emosi. Orang dari keturunan bangsawan digambarkan sebagai darah biru, sedangkan yang jahat dianggap memiliki darah biru. Dikatakan juga bahwa kemarahan menyebabkan darah mendidih. Bahkan saat ini kita menjadi khawatir ketika kita menemukan diri kita berdarah, dan dampak emosi dari darah sudah cukup untuk membuat banyak orang pingsan saat melihatnya. Kepada pemateri kedua, saya persilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pemateri pertama. Saya pemateri kedua akan menjelaskan materi saya. B. Komposisi darah. Darah adalah jaringan dan struktur mengandung sel dan fragmen sel secara kolektif. Sel-sel dan fragmen sel disebut elemen padat. Sel dapat fragmen sel suspensi dalam cairan yang disebut plasma.
terhadap penyakit dan kehilangan darah. Komposisi darah adalah jaringan mengandung sel dan fragmen sel secara kolektif. Sel-sel dan fragmen sel tersebut elemen padat terdiri atas eritrosit, leukosit, kromosit. Sel dan fragmen sel suspensi darah cairan plasma. Plasma 1. Plasma bagian besar tersusun air, mengandung protein seperti albumin, mempertahankan tekanan osmotik. Globulin berfungsi dalam transportasi dan kelembapan. Suprimagen yang terlibat dalam pembekuan darah dan lemak dan enzim yang terlibat dalam regulasi. 2. Plasma mengandung ion berisi produk-produk limbah dan gas. Pada materi ketiga, saya mempersilahkan untuk menyampaikan materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebagai materi ketiga akan menyampaikan materi saya. Eritrosit 1. Eritrosit atau sel darah merah terbentuk di konskal, tidak memiliki inti dan mengandung jumlah besar hemoglobin. Fungsi utama eritrosit adalah transportasi oksigen. 2. Hemoglobin terdiri dari heme, suatu pigmen yang mengandung besi dan globin protein. Hal ini memainkan peran penting dalam transportasi oksigen dan partisipasi dalam transportasi karbon dioksida. 3. Eritrosit sangat menyimpang dalam darah. Jumlah eritrosit 4.500 atau 6.200 per mm3 pada laki-laki dan 4.200 atau 5.400 per mm3 pada wanita. 4. Eritrosit terbentuk dari hemoglobin di sumsum tulang merah. Tingkat produksi dikendalikan oleh konsentrasi oksigen dari darah melalui mekanisme umpan balik negatif. Konsentrasi oksigen menurun merangsang sel ginjal untuk melepaskan eritropoietin yang merangsang peningkatan produksi sel darah merah oleh sumsum tulang merah. 5. Asam amino, vitamin B12 dan asam folat yang penting untuk produksi eritrosit. 6. Eritrosit hidup sekitar 120 hari sebelum mereka hancur oleh makrofag di limfa dan hati. Leukosit 1. Sel darah putih melindungi tubuh terhadap mikroorganisme dan mengangkat sel mati dan puing-puing. 2. 5. Jurus sel darah putih yang rendah. Neurofil adalah sel fagosit kecil. Eosinofil mengurangi peradangan. Eosofil melepaskan histamin dan terlibat dengan meningkatkan respon inflamasi. Limfosit penting dalam imunitas, termasuk produksi antibodi. Monosit meninggalkan darah, masuknya jaringan dan menjadinya sel besar bersifat fagosit yang disebut makrofag. Trombosit 1. Trombosit merupakan fragmen dari sel megakaryotes dalam sumsum tulang merah. Sejumlah sekitar 150.000 menjadi 400.000 per atau mm3 darah. 2. Trombosit berperan dalam pembekuan darah. Jika terjadi luka, trombosit akan pecah. Trombosit akan mengaktifkan trombokinase. Trombokinase akan mengubah protrombin menjadi tetrombin dengan bantuan ion kalsium dan vitamin K. Trombin akan mengubah fibrinogen menjadi benang-benang fibrin sehingga menyebabkan darah membeku.
kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.